ini 2002 10 30 30 77 mahasiswa aktif pendidikan geografi Universitas Jember angkatan 2020. Nah, ketemu lagi nih dalam video praktikum yang kelima dalam mata kuliah geografi tanah praktikum. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bersama-sama mengamati, menguji dan melihat bagaimana cara pengambilan sampel tanah, uji warna tanah, lalu uji tekstur tanah, lalu uji struktur tanah, dan sekarang yaitu uji konsistensi dari tanah sendiri. Nah, teman-teman tahu gak sih uji konsistensi tanah sendiri itu apa? Nah, uji konsistensi tanah sendiri itu yaitu daya kohesi atau adhesi di antara partikel-partikel tanah dan ketahanan atau resistensi. Lalu massa tanah sendiri dan perubahan bentuk oleh tekanan, baik dari tekanan tangan kita ataupun tanah dari alat-alat yang lainnya. Nah, sebelum melakukan praktikumnya sendiri, kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang akan kita uji dari konsistensi tanah sendiri. Yang pertama yaitu ada alas berupa kertas HVS putih, lalu ada semprotan air, lalu ada tanah agregat yang sudah kita ambil sampelnya di lapangan ya. Nah, sebelum itu ada beberapa metode yang perlu kita identifikasi dalam uji konsistensi tanah sendiri. Yang pertama yaitu dalam uji kondisi tanah basah, yang kedua uji dalam kondisi tanah lembab, yang ketiga yaitu uji dari kondisi tanah kering. Nah, yang pertama kita uji dari kondisi tanah basah sendiri. Kita ambil untuk sampelnya ya. Nah, kita ambil untuk sampel tanahnya sendiri dari tanah agregat ya. Nah, kita ambil seperti ini. Lalu kita semprotkan air. Karena kondisi basah, kita semprotkan air hingga tanah memiliki titik jenuh air yang sangat tinggi. Jadi harus benar-benar dalam keadaan basah. Kita semprotkan. Sampai dalam kondisi basah seperti ini ya. Kita remas-remas hingga menjadi bentuk yang kita inginkan. Kita bisa tambahi air karena kondisinya kurang basah. Setelah dalam keadaan basah seperti ini, kita identifikasi kerekatannya dari kondisi konsistensi tanah dalam keadaan basah. Nah, ada empat tingkatan jika kita uji dari kerekatan tanah ini sendiri. Yang pertama yaitu jika kita beri tekanan antara jari telunjuk dengan ibu jari, yaitu ada tidak rekat, yaitu ketika kita tekan lalu kita lepas kedua jari ini, maka tanah tersebut akan mudah jatuh dan hancur. Nah, lalu yang kedua ada agak rekat. Nah, agak rekat ini tetap mudah jatuh dan hancur, tapi masih ada sisa-sisa tanah yang ada di kedua jari ini. Lalu yang ketiga ada rekat. Nah, rekat sendiri ini ketika jatuh, ketika kita lepas kedua jari ini masih tersisa tanah pada kedua jari kita. Lalu yang keempat ada sangat rekat. Nah, sangat rekat sendiri itu
ketika kita lepas kedua jari ini sangat membutuhkan tenaga yang ekstra. Jadi kemungkinan dari kedua jari ini tidak mudah dipisahkan oleh tanah. Nah, kita bisa lepas. Nah, ketika kita lepas kondisinya mudah jatuh dan hancur. Jadi kita bisa amati bahwa dalam kondisi basah sendiri tanah dari ini tetap mudah hancur dan mudah jatuh ke bawah. Jadi konsistensi dari tanahnya sendiri dalam keadaan basah yaitu sangat mudah jatuh dan hancur ke bawah. Lalu yang ketiga yaitu kita menguji uji palasitas apakah dari tanah tadi itu yang kita ini berubah bentuk atau tidak jika kita beri tekanan dari tangan kita ya, dari tanah yang tadi yang mudah hancur, apakah jika kita beri tekanan tetap hancur atau tetap bisa dibentuk menjadi seperti pita atau yang lainnya. Jadi kita amati. Nah, mudah hancur ya teman-teman jika kita bentuk lagi dan uji palasitasnya sendiri. Nah, untuk uji yang kedua yaitu uji pada kondisi tanah lembab. Nah, pada tanah lembab sendiri ini cenderung kita ambil juga tanah agregatnya. Nah, dari tanah yang lembab ini kita bisa amati bahwa kita tidak banyak memberikan sedikit air karena pada kondisi lembab ya. Jadi kita bisa beri air secukupnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita tekan antara jari telunjuk dan ibu jarinya sendiri. Apakah sangat keras, agak keras atau tidak keras. Nah, kita beri tekanan. Nah, jika kita beri tekanan pada kondisi lembab sendiri ini sangat susah sekali hancurnya jika kita menggunakan kedua tangan atau kedua jari. Nah, kita harus membutuhkan tenaga ekstra. Mungkin kita bisa menambah dengan menggunakan 3 jari. Nah, baru kondisinya membentuk granula atau butiran-butiran dari agregat tanahnya sendiri. Jadi ketika ini sudah diuji, lalu kondisinya seperti ini, kita bisa golongkan dari kondisi tanah lembab sendiri ini dalam kondisi agak keras. Jadi kita sedikit membutuhkan tenaga ekstra untuk memecahkan menjadi granula-granula kecil seperti ini atau butiran-butiran kecilnya. Lalu untuk yang ketiga, yang terakhir yaitu menguji konsistensi tanah dalam keadaan kering. Nah, untuk keringnya sendiri sudah pasti tidak usah diberi air, jadi hanya dalam kondisi kering saja. Nah, ini kondisi keringnya. Nah, kita juga amati keras tidaknya dari tanah dalam kondisi kering ini sendiri. Kita langsung uji menggunakan kedua jari ya. Nah, keras, sangat keras. Jika kita kita beri tekanan oleh ibu jari dan telunjuk jari kita, ini sangat keras. Kita bisa menggunakan 3 jari seperti tadi yang pada kondisi lembab. Nah, ini bisa hancur menjadi butiran agregat-agregat yang lain. Jadi kita bisa golongkan tanah ini yaitu tanah sedikit agak keras, jadi kita membutuhkan tenaga ekstra dari kondisi tanah kering sendiri. Jadi kesimpulan dari
praktikum konsistensi tanah sendiri ini dalam keadaan lembab dan kering sama-sama memiliki tekanan yang besar untuk memecahkan menjadi granula atau butiran-butiran dari tanahnya sendiri. Nah, lalu untuk kondisi basahnya sendiri kita bisa golongkan yaitu sedikit atau mudah hancur jatuh dan mudah hancur dan jatuh ketika kita beri tekanan antara telunjuk dan ibu jarinya sendiri. Lalu untuk kerekatannya yaitu tidak rekat karena dari kondisi tanahnya sendiri jika diuji itu mudah jatuh dan hancur. Nah, sekian untuk praktek uji konsistensi tanahnya sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat dalam kita menguji konsistensi tanahnya sendiri. Buat teman-teman jangan lupa buat like, komen, dan subscribe untuk video ini dan video yang lain di dalam channel YouTube GeoUnesB 20. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.